Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kali ini kita akan memperbaiki posisi talang teman-teman. Karena sekarang musim hujan, maka wadahnya harus kita dekatkan ke tetesannya. Oke. Nah, itulah teman-teman hasil sadapan kita yang setelah kita perbaiki, maka posisinya lebih dekat, sehingga jika musim hujan ini pohonnya lembab, lateksnya bisa tidak terarah. Nah, jika demikian dia lebih terarah. Sambil menunggu penuh, kita berbincang-bincang dulu teman-teman. Menderes sudah kita isi wadahnya, sekarang kita mengisi pikiran dan hati kita oleh sebuah karya tulis yang ditulis oleh seorang ulama besar. Nah, ini bukunya berjudul Falsafah Hidup, pengarangnya Profesor Dr. Hamka, yaitu Buya Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Sebelum membahas buku ini, tentunya alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu dengan Buya Hamka. Kita ketahui bersama bahwa Buya Hamka ini seorang ulama yang memiliki talenta dalam berbagai bidang, seperti yang akan kita bahas ini, yaitu dalam bidang tulis menulis. Dan Buya Hamka tidak hanya pada karya tulis yang meliputi tazkiyatun nufus atau karya tulis yang sifatnya penggugah jiwa, namun Buya Hamka juga menulis tentang falsafah, kemudian tentang tasawuf, dan Buya Hamka juga menulis karya sastra seperti buku Merantau ke Delhi, kemudian ada Di Bawah Lindungan Ka'bah, dan tulisan-tulisan Buya Hamka membawa amanat yang
dapat kita jadikan ibroh di kehidupan sehari-hari. Nah, langsung saja kawan, teman, sanak. Ini buku ini berjudul Falsafah Hidup. Tema yang ditulis dalam buku ini ada 9 tema. Dan pada kesempatan kali ini tema yang akan kita kupas, kita telaah, yaitu tema tentang hidup. Buya Hamka menulis tema pertama itu tentang hidup. Dan pada tema hidup ini Buya Hamka menjabarkan tentang akal yang dimiliki oleh manusia. Sebagaimana dalam halaman 16 ini, jadi untuk memahami tema tentang hidup ini, Buya Hamka menjabarkan poin-poin penting yang nantinya kita dapat memahami serta mentelaah buku ini. Sesuai dengan judulnya Falsafah Hidup, maka Buya Hamka menjabarkan tentang akal di sini. Akal adalah ikatan. Kata ini cocok betul dengan tempat pengambilan. Ibarat tali mengikat unta, akal itu mengikat manusia. Dalam pepatah Melayu, mengikat binatang dengan tali, mengikat manusia dengan akal. Jadi sebagaimana tali mengikat unta supaya tidak lari, akal manusia mengikatnya pula supaya tidak lepas mengikuti hawa nafsu. Nah, di sini Buya Hamka menjelaskan tentang akal secara bahasa tentunya, dan ditambah oleh pepatah Melayu yang isinya mengikat binatang dengan tali, mengikat manusia dengan akal. Nah, ini jika kita telaah, kita resapi, tentunya maknanya dalam. Jangan sampai kita mengikat manusia dengan tali, atau sebaliknya, jangan sampai kita terikat oleh tali sehingga kita dapat masuk ke dalam kehinaan. Dan Buya Hamka menulis di sini seorang bernama Amin bin Abdul Qudus yang menjelaskan tentang akal. Akal ialah pengetahuan akan perkara yang mesti diketahui. Jalannya ada 2 di sini tulis. Yang pertama dapat dengan panca indera. Yang kedua dari dalam diri sendiri. Itu penjabaran akal menurut Amin bin Abdul Qudus. Tentunya jika kita berpanjang-panjang tentang pengertian akal, maka masih banyak lagi pengertian yang dijabarkan oleh orang-orang yang memang menggeluti dalam definisi. Nah, untuk langsung masuk ke dalam buku ini tentunya tahapannya itu yaitu paham dulu. Paham dengan cara mentelaahnya. Dan di sini Buya Hamka kembali menulis. Setelah menulis akal, Buya Hamka menulis tentang guna akal. Guna akal itu di sini tulis untuk berpikir. Dialah hulu hikmah. Lantaran akal datangnya taklif perintah agama. Di dalam agama barulah sah perintah dipikulkan bila seorang telah mempunyai akal. Tidaklah terpikul agama oleh orang yang gila atau anak-anak yang belum berakal. Untuk mencapai bahagia dunia dan agama ialah melalui jembatan akal. Buya Hamka menjabarkan guna akal. Di sini sangat dalam sekali
makna bahwasanya manusia itu diberi taklif lantaran ada akalnya. Berbeda jika manusia itu telah masuki fase anak-anak yang belum berakal, begitu pula orang yang gila, maka taklif agama tidak diterapkan kepada kedua manusia ini. Dan di sini Buya Hamka juga mengutip tentang fadilah, keutamaan akal, berdasarkan seorang yang berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bukankah hamba ini seorang yang terutama di dalam kaumku?" Nah, ini ada seorang laki-laki dari Bani Majasyi berkata demikian. Lantas Rasulullah SAW menjawab, "In kana laka aqlun falaka fadlun, wa in kana laka khulqun falaka muru'atun, wa in kana laka malun falaka hasabun, wa in kana laka tuqa falaka dinun." Jikalau engkau berakal maka utamalah engkau. Jikalau engkau bersopan maka budimanlah engkau. Jika engkau berharta maka bergengsilah engkau. Dan jika engkau takwa maka beragamalah engkau. Nah, di sini ada sebuah riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan akal, keutamaan budi pekerti, kemudian keutamaan harta, dan yang terakhir itu tentang keutamaan agama. Masih guna akal, di sini ada sebuah riwayat dari Anas pernah dipuji tentang ibadahnya, perangainya, keimanannya, adab dan sopannya. Tetapi Rasulullah SAW tidak memperdulikan pujian-pujian itu. Bahkan beliau bertanya, bagaimana akalnya? Kemudian orang yang memuji ini balik bertanya, bagaimana ya Rasulullah? Kami sebut semua macam kelebihannya. Tetapi Rasulullah tanyai pula akalnya. Maka berkaitan dengan orang yang dipuji ini, Rasulullah SAW bersabda, "Innal ahmaqal abida yusibu bijahlihi a'dhamu min fujuril fajir, wa inna ma yartafi'un nas fi darajati zulfa min rabbihim ala qadri uqulihim." Sesungguhnya orang yang bodoh tetapi rajin beribadah telah tertimpa bahaya lantaran bodohnya, lebih besar dari ada bahaya yang menimpa lantaran kejahatan orang yang durjana, yang mengangkat manusia kepada derajat dekat kepada Tuhan ialah menurut kadar akal mereka jua. Selanjutnya dari dua hadis ini, Buya Hamka menyimpulkan setidaknya ada 3 kekuatan. Yang pertama kekuatan akal, kekuatan marah, kemudian kekuatan syahwat. Kekuatan akal membawa orang kepada hakikat, menjauhkan diri pada yang batil, tunduk kepada hukum, menerima perintah dan menjauhi larangan. Yang kedua kekuatan marah, menyuruh menangkis dan bertahan, mengajak mencapai kekuasaan dan kemenangan, dan kadang-kadang menyuruh bangga, sombong, takabur. Dan yang ketiga kekuatan syahwat, yang mengajak melepaskan kehendak hati, mencapai kelezatan, menyuruh lalai, menyuruh lengah, sehingga lupa memikirkan akibat. Dari dua penjabaran Buya Hamka ini, yang pertama akal. Akal itu ikatan, bak seekor unta yang diikat oleh tali sehingga ia tidak
dapat kesana kemari. Kemudian guna akal, ternyata guna akal itu sangatlah mulia, sebab orang yang berakal akan memiliki keutamaan. Wa in kana laka aqlun falaka fadlun. Kemudian innal abida, apa tadi? Innal ahmaqal abida yusibu bi jahlihi a'dhamu min fujuril fajir. Wah, ini sangat dalam sekali maknanya. Nah, selanjutnya setelah membahas tentang guna akal, Buya Hamka menulis tentang, ini sangat penting teman-teman, memperhalus akal. Memperhalus akal tentunya seperti dalam hadis tadi disebutkan, wa inna ma yartafi'un nas fi darajati zulfa min rabbihim ala qadri uqulihim. Nah, ini sepertinya orang-orang yang masuk ke dalam kategori hadis ini. Dan adapun orang-orang yang memiliki kadar akal yang lebih dibandingkan dengan yang lainnya, maka begitu pula derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada poin tentang memperhalus akal. Untuk paham serta dapat memaknai secara lebih mudah, Buya Hamka menjabarkan bagaimana memperhalus akal ini dengan sebuah kisah. Kisah itu berkaitan dengan apa yang terjadi pada Rasulullah SAW. Menurut riwayat dari Ibnul Jauzi, ketika akan terjadi perang Badar, di tengah jalan tertangkaplah 2 orang laki-laki, seorang Quraisy dan seorang laginya budak milik daripada Aqabah bin Abi Mu'id. Orang Quraisynya dapat meloloskan diri, tetapi sang budak tidak dapat lolos. Kemudian ditanyalah budak ini tentang bilangan tentara Quraisy, tentang jumlah orang Quraisy yang akan menghadapi kaum muslimin. Maka karena yang ditanyakan adalah bilangan, kadar akal seorang budak milik Aqabah bin Abi Mu'id ini tak mampu untuk menjabarkannya, sehingga dia menjawab, tentara itu terlalu banyak dan kuat. Nah, dengan jawaban demikian tentunya Rasulullah SAW sebagai seorang nabi dan rasul yang memiliki kehalusan akal, maka sang budak tadi ditanya oleh Rasulullah SAW, berapa ekor mereka memotong onta dalam sehari? Budak itu menjawab, 10 ekor dalam sehari. Lalu Rasulullah SAW bersabda, kaum itu 1000 banyaknya, karena seekor unta cukup dimakan 100 orang. Nah, dari kisah ini tentunya dapat kita pahami bahwa Rasulullah SAW itu memiliki kehalusan akal, sehingga dengan bertanya kepada seorang budak tadinya dapat diketahui pula bilangan atau jumlah pasukan Quraisy yang akan dihadapi oleh Rasulullah SAW. Dengan mengambil sebuah ungkapan tentang seberapa
banyak mereka memotong onta? Maka dijawab oleh sang budak, 10 ekor. Maka jika 10 ekor unta yang disembelih, maka mereka itu berjumlah 1000 orang, karena seekor onta itu untuk 100 tentara, 100 pasukan. Teman dan sanak yang budiman, selanjutnya Buya Hamka juga menulis tentang timbangan orang berakal. Setelah seseorang mendapati dirinya telah memasuki tahapan kehalusan akal, maka akalnya akan menimbang baik dan buruk, menimbang maslahat dan mudarat, menimbang hina dan terhormat. Semuanya akan ditimbang oleh akal bagi orang yang telah memiliki kehalusan akal. Dalam timbangan orang berakal ini dikisahkan antara seorang raja dan seorang yang budiman. Di sini diceritakan bahwa seorang raja memanggil seorang budiman yang mengasingkan dirinya di daerah yang terasing, sehingga seorang raja itu memanggil seorang yang diberi gelar budiman ini. Raja berkata kepada seorang yang berbudi luhur ini, "Wahai budiman yang masyhur, yang berpikir tinggi dan berakal cerdas, beradab, pengalamannya lebih dari pengalaman orang, ilmunya meliputi seluruh tubuh, yang tahu menimbang mudarat dan manfaat, yang berpikir sebelum bekerja. Kami hendak bertanya, mengapa sebanyak itu ilmu Tuan, seluas itu akal Tuan? Kenapa Tuan mengazab diri, memencil di tempat yang sunyi, menjauhkan diri dari kami? Padahal Tuan tahu bagaimana kecintaan kami kepada ahli ilmu dan kerinduan kami kepada ahli akal, sebab hasilnya hendak kami ambil dan buahnya hendak kami petik." Itulah ungkapan seorang raja yang memang senang dengan orang-orang yang memiliki budi luhur dan keluasan dalam akal. Budiman itu menjawab, "Jika maksud raja dengan perkataan itu hendak menilik, jawab mencari dalil apa sebab saya menjauhkan diri sehingga lebih suka terpencil di tempat jauh, tidak mengecap nikmat baginda, maka tidaklah akan tersembunyi. Sebab itu orang budiman akan arif bahwa tidaklah ada manfaat yang akan dapat dengan mendekatkan diri kepada raja. Tetapi jika pernyataan raja itu sengaja hendak mengalihkan hikmah yang tersembunyi di dalam sanubari, supaya terhambur dari lidah yang mengandung ilmu, supaya kelak ilmu itu baginda pilih satu persatu, baginda susun menjadi kalung pembalut leher di dalam mengerjakan perbuatan, atau akan jadi perisai bertatah emas sebagai penangkis panah jahat,
sehingga teranglah oleh Baginda jalan mana yang akan Baginda tempuh. Kemudian raja balik bertanya, "Kalau demikian," jawab Anda, "wahai seorang yang budiman, teranglah bahwa kita mempunyai tujuan yang sama dan jelas. Oleh sebab itu, bolehkah engkau nyatakan terus terang apa sebab selama ini engkau keberatan mendekati kami? Sehabis itu kelak hendaklah engkau iringi dengan kata hikmahmu yang dalam, buah hasil akalmu yang laksana, lautan yang sukar diajuk itu." Maka seorang yang budiman tadi balik menjawab pertanyaan Baginda Raja, bahwasanya Baginda Raja telah membuka pintu keizinan kepada manusia supaya mendekatinya, dan terdapat diri saya sendiri Baginda telah menyediakan tempat tersendiri, diluaskan hamparan untuk duduk, dilapangkan medan tempat tegak, dan Baginda kecewa mengapa kesempatan dan peluang itu dibiarkan. Padahal tidaklah boleh kurnia raja diabaikan dan pemberian Baginda dilengahkan. Tidaklah boleh hamba rakyat ragu hati. Maka hendak saya jawab terus terang kepada Baginda apa sebab saya undur, apa sebab saya cukupkan saja keadaan yang serba kekurangan, tidak mengharapkan yang banyak. Saya menjauh dari pangkat tinggi, enggan masuk kepada pintu kemuliaan yang sedang terbuka. Maka saya berbuat begitu ialah sebab telah saya timbang bahwa dengan berbuat demikian akan lebih sentosalah hati dan akan lebih amanlah jiwa saya. Saya tak syak, tidak ragu, wasangka kepada orang lain. Di dalam keadaan saya sekarang, tidak ada orang lain yang saya benci, tidak pula saya ragu akan disakiti orang, sebab sudah barang maklum bahwa di dalam mencari pangkat tinggi dan berdekatan dengan raja itu banyak sekali orang berebut-rebut dan tamak, yang seorang hendak lebih daripada yang lain, sehingga terbitlah hasad dengki lantaran hawa nafsu. Semua hendak bertambah pangkat dan bertambah harta, sehingga tidak segan seorang menjatuhkan yang lain. Maka gelaplah akal lantaran hawa nafsu, hilanglah hikmah lantaran hasad, kasih sayang pun musnah, rasa benci memenuhi hati untuk sekedar menyenangkan hati raja. Mereka perlihatkan yang bagus-bagus saja kepada Baginda, yang buruk mereka sembunyikan. Kadang-kadang mereka dinding mata raja dari hakikatnya, dan orang yang mendekatkan diri kepada raja itu bertambah tidak mengenal lagi akan kata-kata adil, kata hikmah, tertutuplah lantaran harta. Kalau raja yang bijaksana dan Baginda insaf akan kecurangan mereka, tentu Baginda akan segera mengambil sikap. Orang itu Baginda usir, Baginda hapus jejaknya dari dalam istana, sehingga mereka pulang kepada orang banyak lebih hina daripada yang dahulu. Dan kalau sekiranya raja itu hanya raja karena pangkat dan turunan, yang lemah hati dan budinya didengarnya fitnah orang yang pandai mengambil muka. Padahal budiman yang sejati itu selalu bertentangan jiwanya dengan orang yang suka mengambil muka. Maka bersihlah istana dari orang yang ikhlas, tinggallah orang yang sebenarnya menjadi beban berat bagi raja. Dan kalau lantaran itu kerajaan jatuh kepada bahaya, tidaklah dapat raja atau mereka sendiri mempertahankan,
itulah sebab saya menjauhkan diri, karena berjauh diri itu yang lebih selamat. Sebab sudah ada pepatah, tamak akan harta adalah pintu kebinasaan jiwa. Tamak akan harta adalah menyuburkan tipuan dan menanggalkan baju budi bahasa. Nah, ini sebuah kisah antara seorang budiman dan seorang baginda raja yang sangat suka berdiskusi dan berdialektika kepada orang yang memiliki timbangan akal. Di sini seorang budiman menimbang akalnya bahwa keputusan untuk menyepi, bertahanus, menggohkan diri dari istana tidak lain dan tidak bukan karena timbangan akal seorang budiman itu, bahwa jika ia masuk ke dalam istana maka berbeda pula hal-hal yang akan dialaminya. Akan timbul pergolakan dalam jiwanya, sebab berkemungkinan ia akan menjatuhkan orang lain, mencari muka di hadapan raja, dan hal demikian itu sangatlah tidak disukai oleh seorang yang berbudi tadinya. Maka di sini setelah poin memperhalus akal, ada juga menimbang akal. Teman sanak dan saudara dimanapun berada, itu poin yang keempat yang dijabarkan oleh Buya Hamka. Dan untuk memperindah diskusi ini, tentunya dapat kita pilih dari tulisan Buya Hamka ini kata-kata yang dapat kita jadikan pegangan dalam hidup di dunia berkaitan dengan sebuah pekerjaan ini. Buya Hamka menulis dalam bukunya pada judul Mengatur Kerja, demikian bunyinya: segala pekerjaan itu tidak ada yang rendah dan hina. Hinanya pekerjaan atau mata pencaharian ialah lantaran hinanya perangai ketika mengerjakannya. Nah, disinilah timbangan orang yang berakal. Jika ia benar-benar menimbang akalnya, maka ia akan mencari pekerjaan yang dapat memuliakan dirinya dan tidak menghinakan dirinya. Untuk mengakhiri penjabaran tentang hidup pada buku Falsafah Hidup ini, kita tutup dengan sebuah kisah yang berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surah As-Saff: Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang yang beriman, apa sebab kamu katakan perkara yang tidak kamu kerjakan? Nah, di sini ada sebuah kisah yang berkaitan dengan ayat ini. Dikisahkan bahwa Al-Kisai, seorang alim ulama dalam hal qiraat, itu menjadi guru dari anak-anak raja. Di antara muridnya ialah Al-Amin, anak Harun Ar-Rasyid. Nah, di sini berarti Al-Kisai menjadi seorang guru dari anak Khalifah Harun Ar-Rasyid. Menurut kebiasaan, jika ada seorang murid
yang membaca satu ayat, kemudian ayat yang dibacanya itu salah, maka Al-Kisai mengetok lantai dengan tongkatnya supaya bacaan itu diulang-ulang kembali. Pada hari itu sampai bacaan Al-Amin, anak daripada Harun ar-Rasyid sekaligus murid daripada Al-Kisai ini, membaca firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Tiba-tiba Al-Kisai mengetok lantai dengan tongkatnya. Sebab itu maka diulang oleh Al-Amin. Al-Kisai kembali mengetok lantai dengan tongkatnya sehingga sampai 3 kali, dan tidak ditunjukkannya di mana asal kesalahan daripada Al-Amin dalam membaca ayat tersebut. Sebab Al-Amin adalah murid yang takzim kepada gurunya yaitu Al-Kisai, maka Al-Amin hanya diam dan tidak menanyakan letak daripada kesalahan dalam bacaannya. Tetapi hal itu sangat membuat Al-Amin dipenuhi dengan tanda tanya, sehingga ia kembali kepada ayahnya Harun ar-Rasyid dan menceritakan tentang hal serta peristiwa yang dialami Al-Amin kepada gurunya. Lantas Harun ar-Rasyid termangu, sebab Harun ar-Rasyid telah berjanji akan memberi anugerah kepada Al-Kisai, tetapi Harun ar-Rasyid lupa. Lalu dipanggil Al-Kisai dan diberikannya anugerah menurut kadar kebesarannya. Nah, penutup daripada pembelajaran tentang buku falsafah hidup pada tema hidup ini sangat dalam sekali, bahwa hanya dengan mengetuk lantai dengan tongkat seorang khalifah mampu mengkoreksi diri, mampu memperbaiki tindak tanduk perangai perbuatan. Nah, begitulah apabila seorang yang telah mencapai derajat kehalusan akal, mencapai derajat timbangan akal, maka ia akan bertindak, berbuat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang amat dalam. Maka telah jelas pula seperti dalam hadis, wa innama yartafi'un nas fi darajati zulfa mir rabbim ala qadri ukulihim. Poin penting ini adalah ternyata derajat kehalusan akal, derajat pertimbangan akal seorang manusia itu mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang yang belum mengetahui hal tersebut. Bahkan seorang yang tidak tahu tetapi rajin dalam beribadah itu sangat bahaya dibandingkan seorang yang durjana. Nah, ini pada poin ini tentunya harus kita dalami kembali ini. Apa maksud daripada mengapa orang yang bodoh tetapi rajin beribadah lebih berbahaya dibandingkan seorang yang durjana. Baik teman dan sanak sekalian yang mampu mentelaah hadis innal ahmaqal abida yusibu bijahli a'adhamu min fujuril fajir, maka hendaklah teman dan sanak saudara
para sedulur untuk berbagi telaah kepada saya dan teman-teman yang lain. Mungkin demikian daripada pembahasan tentang hidup. Insya Allah, jika ada waktu, jika ada kesempatan, bolehlah kita berjumpa kembali dalam tema yang berjudul ilmu dan akal. Sekian dari saya. Salah tentu banyak sekali dalam mentelaah buku ini, sebab penulis dan orang yang mentelaah itu sangatlah jauh kadar akalnya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.